Sering sebenarnya isi di lapangan Kapolda di beberapa daerah. Ada juga teman kita baru pulang dari Aceh, pindah dari Aceh. Saya sempat kita isi tabligh akbar subuh di lapangan di Kapolda Aceh dan diimami oleh Imam Besar Masjidul Haram yang hadir di saat itu sesuai data panitia hampir 35,000 yang hadir di lapangan salat subuh berjamaah di lapangan Polda Aceh. Tapi ketika saya di Lombok ini, saya jauh lebih merasa nyaman karena ada ceritanya jemaah sekalian. Pertama, saya berjuang di Indonesia memang di Lombok. Anak saya lahir Lombok. Salah satu kakek saya meninggal, mati syahid karena lawan jajah Jepang di Lombok. Bahkan salah satu kakek, ayah dari ibu saya sendiri, termasuk dia juga kelahiran di Indonesia, di Bumi Ayu, dan juga adiknya juga kelahiran Lombok. Jadi hubungan saya dengan Lombok, bahkan saya bercita-cita, ya Allah, walaupun saya memilih dan memohon meninggal di Madinah, tapi kalau ya Allah, kalau saya ditetapkan meninggal di Indonesia, mohon saya mau dimakamkan di Lombok. Lombok termasuk pulau kesayangan saya. Makanya saya tadi sampaikan ke Pak Kanwil, menjadi insyaAllah rencana kami bersama Pak Kapolda, Pak Primov, untuk kita ke depan insyaAllah memimpin dan membina anak-anak Lombok ini menjadi calon hafiz-hafizah untuk acara Hafiz Indonesia di RCTI. Karena saya sebagai juri di Hafiz Indonesia, kadang jujur saja sedih ketika melihat banyak dari daerah-daerah setiap tahun ada dari mana saja, tapi termasuk dari Lombok yang sangat sedikit. Walaupun alhamdulillah tahun 2014 pernah dari Bima yang bernama Fuadi dapat juara 3. Tapi cita-cita saya insya-Allah mulai tahun baru Hijriyah, kita insya-Allah bersama Pak Kapolda, Pak Brimob dan Pak Kanwil, kita insya-Allah bina anak-anak kita supaya di acara Hafiz Indonesia di bulan Ramadan yang akan datang, bukan satu saja yang masuk di acara Hafiz Indonesia dari Lombok, tapi saya ingin puluhan yang masuk. Bahkan cita-cita saya ada juara 1 juga dari Lombok. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bukakan kesempatan, makmurkan masjid. Polisi bukan hanya mendorong orang lain ke masjid, tapi dia duluan ke depan di masjid. Apalagi kalau anggota polisi berkenan membuka majlis mengaji bersama anak-anak di masjid ketika kita salat. Tidak usah lama-lama, hanya Al-Fatihah saja, alhamdulillah bagus. Seorang ulama menyampaikan 70 tahun hanya tugasnya mengajarkan suratul Fatihah kepada anak-anak. Berapa lama? 70 tahun. Oleh karena itu, ini kesempatan kita beramal salih. Anggota polisi menjadi contoh baik, bukan karena menunggu dihargai, menunggu dipuji oleh manusia. Tidak usah berduli apa kata mereka, tapi anda berduli kepada dirimu sendiri. Bagaimana hati ini menjadi tulus, ikhlas karena Allah. Kalau sudah jadi karena Allah, yakin manusia akan memujimu, manusia akan mendoakanmu, walaupun itu bukan keinginan kita. Walaupun kita tidak pernah minta sama manusia memuji kita, tapi karena hati kita karena Allah, tulus karena Allah,
dan kita berusaha memberi yang terbaik sesuai kemampuan. Alhamdulillah jamaah sekalian, di dalam Islam tidak ada yang susah, tidak ada yang berat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesuai kemampuan. Ada yang mampu dari segi pelayanan, ada yang mampu polisi menajarkan anak-anak suratul Fatihah, ada orang polisi yang mampu menajarkan anak cara wudhu yang benar, ada polisi yang bisa membawa anak supaya berbakti baik sama orang tua. Masing-masing memberi yang terbaik, tidak harus menjadi sempurna, dan kita manusia pasti tidak terlepas dari kekurangan. Tapi kalau kita selalu bersamaan, ulama, polisi, pejabat, dan masyarakat, kita bersatu, saya yakin insya-Allah NTB ke depan akan menjadi provinsi yang terbaik, damai dan makmur karena Allah Subhanahu wa taala.